Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furudha. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada siang hari ini kita dapat kembali hadir bersama-sama di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga kehadirannya selain sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus dapat menggugurkan dosa-dosa dan kehilapan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah ini perkenankan khatib menyampaikan wasiat bittaqwa yang secara khusus wasiat ini ditujukan kepada khatib pribadi. Semoga hikmah, berkah dan manfaatnya sampai pula kepada ikhwatul iman jamaah sekalian. Tema khutbah di siang hari ini adalah 7 nilai spiritual, gerakan spiritualitas dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah agama yang sangat luas. Agama yang sangat luas dan sangat dalam, bahkan lebih dalam dari lautan. Ia juga dapat dipahami secara lebih luas. Karena itu ada 3 pendekatan atau madkhal yang dapat kita jadikan sebagai pintu masuk untuk memahami Islam. Pertama,
kami menyebutnya namanya pendekatan bayani, yaitu bagaimana memahami teks-teks ajaran Islam yang bersumber utamanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Teks-teksnya dipahami secara benar, tentu saja dengan berdasarkan pendekatan lughawi, bahasa. Di situ diperlukan adanya ilmu alat, nahwu, shorof, gaya bahasa, balaghah, dan lain sebagainya. Ini disebut namanya pendekatan bayani. Kalau dalam tradisi pesantren ada yang disebut namanya ngalokan, tekstual. Yang kedua adalah pendekatan burhani, yaitu bagaimana kita memahami Islam dengan mengoptimalkan keberadaan fungsi, terutama akal kita, logika kita. Untuk mendukung kebenaran Islam, kita bisa memahaminya melalui pendekatan logika akal kita, baik melalui pemahaman secara lebih komprehensif terhadap teks-teks tadi secara kontekstual, maupun juga dengan melihat pembuktian kebenarannya secara empiris. Ini disebut namanya pendekatan burhani. Maka dari situlah kita mendapatkan hasil-hasil produk pemikiran para ulama, yang kemudian salah satu puncak produknya yang dalam bidang ilmu hukum sering disebut namanya ijtihad. Namun sampai ke situ kita tidak boleh berhenti. Kita harus memahami Islam melalui pendekatan spiritualitas secara ruhiyah, melalui pendekatan spirit, hati, semangat, jiwa. Nah, pendekatan ini kalau kami menyebut namanya yaitu gerakan spiritualitas, bahkan ada tambahannya, gerakan spiritualitas ihsan. Salah satu inspirasinya adalah bermula dari sebuah hadis yang sangat terkenal, yaitu pertanyaan malaikat Jibril kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertanya tentang ihsan. Ma huwal ihsan? Lalu Nabi menjawab, an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat dia. Fa illam takun tarahu, jika engkau belum merasa melihat dia, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia selalu melihat engkau. Seseorang yang sudah mampu berada pada tahap seakan-akan melihat dia, ini dalam pemahaman para ulama ahli hadis, seperti dijelaskan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin. Di situ pengarang disebut namanya mukasyafah, yaitu ketika seseorang sudah dibukakan hijabnya, tabirnya, sehingga dia tidak lagi menyeksakkan sekedar apa yang dilihatnya secara eksoterik, secara dohiriyah, tapi dia dapat melihat keindahan-keindahan ayat-ayat Allah, keagungan-keagungan Allah secara batiniah. Mukasyafah. Bagi kita sampai pada tingkatan yang kedua pun sudah sangat luar biasa, yang disebut namanya muraqabah, yaitu ketika kita merasa diri dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kita selalu merasa disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan disertai oleh Allah dalam setiap tindakan, ucapan, dan perbuatan kita. Jamaah sekalian, secara lebih halus, ikhtiar kita dalam rangka menelusuri tentang jejak-jejak spiritualitas ini oleh sebagian ulama dikenal sebagai dunia tasawuf, dan itu sudah merupakan bagian dari penjelajahan kehidupan
kaum beragama, yaitu dalam pembaraan melihat agama tidak hanya sebagai syariat, tapi sebagai hakikat. Salah satu contoh yang dilakukan oleh ulama Islam yang terkenal di dunia adalah yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, terkenal dengan magnum opusnya, karya beliau, yaitu kitab Al-Hikam. Banyak sekali butir-butir mutiara hikmah yang dilahirkan oleh Ibnu Athaillah. Kawan-kawan kami dari hasil pengajian rutin di pesantren, lalu kemudian mengadaptasikannya hasil kajian dan pengajian di dalam sebuah tulisan. Salah satunya memunculkan dari kesimpulan karya Ibnu Athaillah yang sangat luar biasa itu. Di situ disampaikan setidaknya ada 7 nilai yang harus kita patuhi ketika kita hendak menelusuri sesuatu yang bersifat ruhiyah, spiritual, atau lebih dalamnya dunia hakikat. Yang pertama, tidak dianjurkan kepada para muridnya untuk meninggalkan kehidupan dunia. Jadi sungguh keliru jika orang ingin menempuh dunia hakikat lalu dia meninggalkan kehidupan dunia. Karena sejatinya dunia adalah balaghun ilal akhirah. Begitu Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis. Dunia itu adalah sarana yang dapat menyampaikan kita kepada akhirat. Karena itu dalam pandangan sufi sejati, kalau Buya Hamka mungkin menyebutnya dengan tasawuf modern, maka apapun tentang dunia, semisal pakaian, makanan, kendaraan yang pantas dan sederhana, justru akan menjadi satu sarana bagi seorang mukmin untuk menimbulkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang ingin merengkuh dunia spiritualitas tidak mengabaikan penerapan syariat Islam. Karena sebagaimana dijelaskan tadi bahwa Islam itu tidak terlepas dari 3 unsur utama, yaitu akidah, syariah, akhlak, adab, dan tasawuf. Jadi tidak dibenarkan ketika seseorang hendak menelisik, menyelusuri dunia hakikat, lalu dia meninggalkan dunia syariat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan Ibnu Athaillah dalam hal ini hampir sama dengan Abu Hamid Al-Ghazali yang dikenal sebagai Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, nilai yang ketiga, salah satu konsep yang sangat terkenal dalam dunia hakikat atau tasawuf disebut namanya zuhud. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Zuhud itu maknanya sama sekali bukan berarti seseorang menjauh dari dunia, apalagi meninggalkan dunia. Karena hakikat zuhud itu sebenarnya adalah mengosongkan diri, mengosongkan hati, agar hati itu hanya diisi kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang muzahid sejati itu bukan artinya bahwa dia seseorang yang meninggalkan dunia, hanya saja hatinya tidak disibukkan dengan urusan yang lain, kecuali hatinya dia selalu diisi dengan kedekatan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, dalam situasi dinamika kehidupan kita seperti hari ini, disadari atau tidak, spiritualitas Islam itu menjadi sebuah kebutuhan. Sebab ketika kita berhadapan dengan dinamika hidup yang di situ bertumpu pada kekuatan materi,
kekuatan logika dan sebagainya. Tapi manakala kita menemukan kegagalan atau bahkan mungkin mendekati keputusasaan, maka seseorang akan dapat diselamatkan justru ketika dia dekat dengan nuansa kehidupan spiritualitas yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi bacakan sebuah ayat, yaitu surat Al-Kahfi ayat 28. Ayat ini sebenarnya relevan dengan kepemimpinan seseorang. Ayat itu turun pada saat ketika junjungan kita Nabi Muhammad SAW bukan hanya dalam posisi beliau sebagai Nabi dan Rasul, tapi dalam posisi beliau sebagai pemimpin negara. Ketika itu Nabi diingatkan oleh Allah agar kepemimpinannya nanti beliau agar dalam kondisi dan situasi apapun kebijakan-kebijakannya itu tidak boleh berpihak mengutamakan keberpihakan kepada yang lain, tetapi harus berpihak kepada rakyat, kepada umat, kepada masyarakat. Namun yang menjadi sangat menarik dalam ayat itu, rakyat yang mana yang harus dibela oleh Allah dan Rasulnya. Rupanya ternyata bukan hanya semata-mata karena lemah secara ekonomi, bukan hanya karena terpinggirkan secara sosial, tetapi boleh jadi mereka ekonominya boleh lemah, sosialnya boleh terpinggirkan, tapi ruhaninya mereka adalah orang-orang yang kaya. Itulah golongan yang sangat diwanti-wanti oleh Allah kepada Rasulnya, bahwa mereka harus selalu diadvokasi, dibela oleh Rasulullah SAW. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkan dirimu wahai Nabi untuk selalu mau dekat dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka. Bil ghadati wal 'ashyi, setiap pagi dan petang. Doa orang-orang miskin yang kaya hatinya, mereka tidak banyak keinginannya kecuali apa? Yuriduna wajhahu. Mereka semata-mata karena menginginkan, mungkin kalau bahasa vulgarnya dapat saya katakan, mereka semata-mata karena mereka ingin mencari muka di sisi Allah, bukan mereka karena ingin mencari muka kepada selain Allah, kepada manusia. Yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan sekali-kali kamu berpaling matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau mengharapkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan sekali-kali engkau loyal taat kepada siapapun yang telah kami lalaikan hatinya am zikrina, dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Karena betapapun mereka nampak megah urusannya dalam pandangan manusia, sesungguhnya dalam pandangan Allah urusan mereka itu tidak lebih wa kana amruhu furuta, dan adalah urusan mereka itu adalah furuta. Furut itu paling tidak dapat dimaknai sebagai daun-daun kering yang telah jatuh ke tanah. Paling tidak dia akan disapu menjadi sampah. Itulah furuta. Jamaah sekalian, karena itu maka syarat yang ketiga, nilai yang ketiga spiritualitas Islam, juhud bukanlah menjauh dari dunia, karena hakikat juhud sebenarnya adalah mengosongkan hati selain hanya untuk Allah semata. Dunia yang dibenci oleh para sufi adalah dunia yang melengahkan dan memperbudak manusia. Yang keempat, tidak ada halangan bagi para penempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada halangan bagi siapapun yang berjuang untuk ma'rifat kepadanya, untuk menjadi orang yang kaya raya. Bahasa celotehan guru-guru kami selalu berkata, biarlah menjadi orang yang kaya asal ikhlas. Biarlah menjadi para pejabat asal tulus dan sederhana.
Artinya jabatan, kedudukan, kekayaan bukanlah hambatan untuk menjadi sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat dahulu, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman terutama, mereka adalah orang yang secara duniawi adalah orang-orang yang kaya raya. Jamaah sekalian, jadi bukan hambatan bagi seorang yang hendak merengkuh jalan ma'rifat, asalkan hatinya tidak terikat kepada harta yang diamanahkan Allah kepadanya. Seorang salik penempuh perjalanan kepadanya tidak bersedih ketika kehilangan harta dan tidak dimabukkan kesenangan ketika berhasil meraih pernak-pernik dunia. Yang kelima, berusaha merespon apa yang sedang mengancam kehidupan umat, berusaha menjembatani antara kekeringan spiritual yang dialami hamba Allah yang sedang sibuk dengan urusan dunia dan kemestian untuk terus menghamba hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Seorang penempuh perjalanan menuju Allah selalu punya tugas sosial dan senantiasa bersabar dalam menjalankan tugasnya. Itu poin yang kelima. Yang keenam, tasawuf atau jalan ruhani adalah latihan-latihan jiwa. Para ulama menyebut namanya riyadhah, dalam rangka ibadah dan menempatkan diri sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Latihan-latihan jiwa ini akan mempunyai bentuk berakhlak dengan akhlak yang baik, kemudian juga menguasai hawa nafsu dan berupaya selalu bersama Allah secara bersungguh-sungguh dalam kondisi dan tempat apapun. Yang terakhir, ketujuh, berkenaan dengan ma'rifatullah kepadanya. Ibnu Athaillah berpendapat bahwa ma'rifat adalah benar merupakan tujuan dari perjalanan ruhani atau tasawuf. Namun dalam praktiknya ia diperoleh melalui dua jalan. Pertama disebut jalan mawahib, yang kedua disebut jalan makasib. Ada seseorang karena kecintaannya kepada Allah, misalnya karena kesolehan kedua orang tuanya. Taruhlah seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau sudah sejak kecil dikaruniai kemampuan ilmu yang sangat luar biasa dan menguasai ilmu sedemikian rupa sehingga menjadi seorang ulama mujtahid yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin terutama di Asia Tenggara. Itu antara lain ternyata karena berkat kesalehan kedua orang tuanya. Boleh jadi orang-orang seperti ini adalah karena al-mawahib, diberi hibah, hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya Allah kepada orang tersebut. Tapi pada umumnya yang bisa dilakukan oleh kita sekalian disebut namanya makasib, melalui kasab, melalui usaha, melalui ikhtiar, melalui latihan yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan saya kira salah satu target latihan para menteri digodok di Kawah Chandra di Muka di Akmil Magelang 3 hari ini, semoga itu juga merupakan bagian dari dalam rangka makasib agar menciptakan karakter-karakter pemimpin-pemimpin yang diharapkan. Dalam hubungan itu saya ingin menyampaikan dalam kesempatan khutbah ini apa sikap kaum muslimin dalam menyambut pemimpin yang baru. Maka saya teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "As-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslimi bima ahabba wa kariha." Untuk pertama kali wajib kita taat, dengarkan terlebih dahulu. Bima 'alal mar'il muslim, kepada setiap muslim, baik pemimpin itu yang kita sukai atau tidak kita sukai. Mungkin sebagian kita, saya merasa misalnya saya tidak memilih orang tersebut, tidak masalah, kata Nabi. Bima ahabba wa kariha, ikuti dulu, taati dulu kepada setiap. Bima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin,
selama mereka tidak menyuruh kepada maksiat. Fa inna amara bi maksiatin, jika menyuruh kepada maksiat, barulah kita tidak boleh pada sama' wala ta'ah, maka tidak ada lagi mendengarkan dan mentaati. Kepada Allah kita bermohon, semoga kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin merasakan indahnya Islam dalam kehidupan kita, baik secara akidah, secara syariah, maupun dalam kekayaan jiwa kita, sehingga kita bukan hanya merasakan kekayaan hidup secara material dan sebagainya, tapi yang utama adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, spiritnya dulu yang harus kita utamakan. Kepada Allah kita bermohon, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni atas segala dosa-dosa dan kehilapan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi birwarham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.